Tidak terasa kita sudah masuk di minggu ketiga ya di kolam learning by doing kita, belajar biovlog di kolam persegi, tepatnya kolam beton ya, dengan padat tebar 150 ekor per meter kubik. Nah, seperti apa yang kita lakukan atau yang kita buat untuk kolam kita ini selama di minggu ketiga, kalian bisa simak ya, dan jangan di skip supaya kalian bisa dapat semua informasi tentang kolam kita ini. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi biovlog video series kita di kolam beton ya. Sudah memasuki minggu ketiga. Tetapi sebelum kita lanjut materinya, buat kawan-kawan yang baru lihat channel ini, jangan lupa di subscribe channel kita ini ya. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu dapat update video-video terbaru dari channel Bang Gulo. Terus jangan lupa juga lah kalau kalian sempat share link-link video yang ada di channel ini ya ke kawan-kawan kalian yang lain. Baiklah kawan-kawan, video ini minggu ketiga ya dari kolam biovlog kita yang bentuk persegi yang kita beri nama Learning by Doing. Nah, video ini adalah video yang langsung kita ambil pada minggu ketiga tanpa adanya tambahan-tambahan ya. Jadi apa perlakuan kita di kolam biovlog? Kita sama-sama belajar di kolam kita yang media atau wadahnya itu berukuran 1,2 kali 3 meter dengan tinggi air kurang lebih 0,7 meter. Isinya ini kurang lebih 150 ekor per meter dengan total tebarnya itu kurang lebih sekitar 400 ekor. Nah, tentunya sebelum menonton video ini alangkah baiknya kalau kalian itu menonton biovlog video series sebelumnya ya, dari pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Kenapa? Karena ini kan semuanya ini penerapannya itu bersambung. Jadi jangan sampai kalau misalnya kalian nontonnya di video ketiga saja, sudah pasti kalian tidak akan tahu apa yang sudah kita lakukan di minggu pertama sama minggu kedua. Tapi nggak usah khawatir karena kita juga sudah lampirkan ya, saya sudah buat link-link video-video sebelumnya yang berhubungan dengan biovlog video series ini ada di deskripsi video ini ya. Silahkan cek di situ. Kebetulan ya selama minggu-minggu ini memang di tempat saya ini selalu hujan ya di sore hari. Hujannya juga nggak tanggung-tanggung, deras banget seperti yang kalian lihat ini. Dan saya yakin kawan-kawan banyak sekali yang takut kalau misalnya hujan deras di tempatnya, takut ikan mati atau gimana gitu ya di kolam-kolam ikan nilanya. Tapi saya sampaikan ke kalian sebenarnya tidak ada masalah jika hujan turun ya. Hanya kalian juga memang harus antisipasi dengan mengecek pH air ketika selesai hujan. Nah, kalau misalnya contohnya hujannya menimbulkan atau mengakibatkan pH-nya jadi turun, maka kalian tinggal menambahkan garam. Tapi biasanya hujan-hujan sekarang juga nggak berbahaya-berbahaya kali ya, saya rasa ya. Baiklah kawan-kawan, ini dia kolam media pembelajaran kita ya, kolam beton ukuran 3 meter kali 1,2 dengan kedalaman air itu kurang lebih 70 cm. Padat tebar yang kita buat di sini itu 150 ekor per meter kubik dengan jumlah tebarnya kurang lebih sekitar 400 ekor. Selama sampai minggu ketiga ini, konsumsi pakan yang kita berikan ke dalam kolam kita ini masih sekitar 50-70 gram ya per harinya, karena ikannya juga masih kecil. Terus dia ini memang kalau saya hitung-hitung itu kurang lebih 1% dari bobot ikan ya. Dan ini diberikan maksimal 2 kali sehari. Tapi akhir-akhir ini hanya 1 kali sehari saja karena sore ke malam itu pasti hujan. Nah, jenis pakan yang saya gunakan untuk kolam biovlog ini, saya sarankan juga buat kawan-kawan selalu menggunakan pakan berprotein tinggi untuk 1 bulan pertama ya. Karena kan itu pada masa pertumbuhan ikan. Jadi memang kita harus push dengan kualitas pakan yang berprotein tinggi supaya ikannya cepat besar, terus juga nanti bisa cepat panen gitu. Nah, kalau kita lihat dari tingkat kematian ikan sampai minggu ketiga ini masih mati 7 ekor ya. Jadi totalnya itu kurang lebih SR-nya sekitar 98%. Dan kita masih tunggu apakah ada kematian nanti di minggu-minggu berikutnya. Untuk kualitas airnya masih sedikit bening, tapi tidak berbau juga, hanya warnanya memang agak sedikit hijau. Seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya, bahwa jika kolam itu langsung terpapar sinar matahari, maka memang dominasinya itu memang warna airnya pasti agak kehijauan.
Untuk kualitas air ini sampai minggu ketiga ini hasil pengecekan pH setiap hari itu yang paling rendah itu sekitar 6,7 pH-nya ya, dan paling tingginya paling sekitar 7,3. pH-nya relatif berubah-berubah ya, lain di pagi, lain di siang, lain di sore ya. Memang begitulah kalau di kolam beton, apalagi di kolam bioflok ya. Saya juga mau sampaikan ke kawan-kawan bahwa kolam bioflok itu memang dari beberapa kolam bioflok saya itu memang selalu bermain di pH rendah ya. Di pH 6 sampai 7 itu biasanya bermainnya di situ. Jarang sekali kejadian di kolam-kolam saya ini ber-pH tinggi untuk kolam biofloknya. Nah, selain itu saya juga sampaikan bahwa untuk air kita di kolam bioflok ini di minggu ketiga sampai minggu ketiga ini tidak ada pembuangan air atau pembuangan kotoran. Saya sarankan juga kalian di minggu-minggu ini jangan dulu dibuang kotoran. Kenapa? Karena kan itu bisa diolah oleh probiotik untuk menghasilkan vlog. Makanya memang tidak ada pembuangan kotoran dan tidak ada juga pengurangan air di sini ya. Kalaupun misalnya dia nambah dan kurang itu akibat hujan ya. Lebihnya lebih ke situ. Dan saya juga selalu memperhatikan tata letak titik aerasi serta membersihkan batu aerasi ini ya, supaya lebih pasti bahwa aerasi kita ini berjalan dengan maksimal. Karena kan pada tebarnya ini 150 ekor per meter kubik. Jadi memang sangat-sangat berpengaruh terhadap kekuatan aerator dalam menghasilkan atau mensupport oksigen di dalam kolam kita ini. Untuk pengecekan vlog, saran saya itu memang kalian mulai mengecek vlog itu di usia vlog hari kelima ya. Maksudnya itu usia vlog hari kelima itu kalian bisa hitung dari ketika kalian mulai memasukkan probiotik ke dalam kolam kita ini. Nah, kebetulan kan sistem yang kita lakukan di dalam video biovlog series kita di kolam beton ini adalah sistem terbalik. Terbalik maksudnya itu ikannya dulu dimasukkan ke dalam kolam, disehatkan, kemudian setelah itu baru di minggu kedua itu kita masukin probiotik. Jadi usia vlog ketika saya buat video ini kurang lebih berusia 7 hari. Nah, untuk kepekatan vlognya ini sudah saya ambil sampelnya, kawan-kawan bisa lihat warna airnya itu memang seperti hijau muda. Terus kalau dilihat secara dekat ya, itu ada benda-benda yang melayang-layang itu berbentuk plankton ya, berwarna hijau. Nah, kalau kalian ini jangan sampai terkecoh ya, seperti yang saya katakan di video sebelumnya bahwa vlog yang benar-benar vlog itu adalah memang jatuhnya agak lama ya, nggak langsung jatuh. Kita bisa nunggu setengah jam baru masuk ke bawah gitu, ke bawah dasar botol ini. Nah, buat kawan-kawan kan bisa lihat ini kalau kolam kita ini airnya itu memang dominannya ke hijau. Itu menandakan bahwa dominasi vlog yang ada di dalam kolam kita ini adalah plankton dan alga. Dan untuk warna hijau air ini juga timbul karena sinar matahari yang masuk ke kolam langsung ya. Jadi kan kolamnya memang tidak memakai paranet. Tapi nggak usah khawatir, kenapa, selagi memang kepekatan vlog itu terkontrol, warna hijau itu tidak akan berpengaruh banyak terhadap kesehatan ikan ya. Jadi memang harus terus dikontrol. Dan kalian juga bisa lihat atau ngecek dari kepekatan vlog. Kalau memang dia sudah mulai ke hijau tua terus sangat pekat, nah itu justru berbahaya buat kolam biovlog ya. Dan biasanya juga kalau saya perhatikan ya di beberapa kolam biovlog saya, kalau misalnya pertama tebar hingga minggu ke-8 itu biasanya memang airnya masih hijau ya. Kenapa? Mungkin jadi kotoran yang dihasilkan ikan ini juga masih sangat sedikit. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah agak besar seperti kolam-kolam kita yang lain yang sudah mau panen, itu sebenarnya sudah mulai ke warna coklat dia airnya gitu. Nah, ini bisa dilihat ya, vlognya udah turun ke bawah. Agak sedikit tipis lah, kurang lebih 5-10 ml kalau hitungan saya ya. Nah, untuk memacu pertumbuhan vlog serta menjaga vlog ini tetap stabil, jadi kan memang kita harus tetap mengontrol pakan ikan yang kita masukkan ke dalam kolam kita ini. Jangan berlebihan. Kenapa? Karena kalau berlebihan juga berpengaruh buruk terhadap ikan di kolam biovlog ya. Jadi untuk mengontrolnya memang di minggu ketiga atau tepatnya di hari ke-7 itu biasanya harus kita tambahkan probiotik untuk kolam kita ini. Nah, berapa banyak dosis probiotik yang kita kasihkan itu? Kalau saya biasanya saya kasih itu setengah dari probiotik awal yang sudah saya kasihkan. Jadi kan kalau nggak salah ini kemarin kita sudah memberikan kurang lebih sekitar 30 gram probiotik ke dalam ini. Kenapa? Karena ukuran probiotik untuk aqua enzim yang saya gunakan itu 10 gram per meter kubik. Jadi kalau saya estimasi kurang lebih airnya ini sekitar 3 meter kubik, sehingga ditambahkan 30 gram aqua enzim. Nah, untuk minggu ini atau di hari ke-7 usia vlog itu kita juga akan menambahkan probiotik ke dalam kolam kita ini. Nah, probiotik yang saya gunakan itu seperti saya katakan, saya menggunakan produk booster aqua enzim. Ini saya ambil kurang lebih 1,5 sendok.
Asumsinya 1,5 sendok itu kurang lebih sekitar 15 gram. Nah ya, 15 gram. 1 sendok itu biasanya sekitar 10 gram. Saya kasihkan 15 gram, terus saya aduk menggunakan air hangat. Nah setelah agak dingin itu kemudian saya tebar secara merata ke seluruh kolam. Nah pada minggu ketiga ini saya tidak menambahkan molase ya. Jadi dia hanya probiotik dari aqua enzim saja sebanyak 15 gram atau dengan dosis 5 gram per meter kubik. Sesuaikanlah dengan ukuran kolam kalian. Dan juga kalau misalnya kalian menggunakan probiotik jenis lain, sesuaikan juga dengan takaran probiotik yang ada di kemasannya ya. Jadi jangan ngikutin saya 10 gram juga atau 5 gram juga gitu kan, kalau nggak menggunakan probiotik yang saya gunakan gitu ya. Nah setelah probiotik ini agak sedikit dingin suhunya karena tadi menggunakan air hangat, kemudian ini saya tebarkan ke seluruh kolam ya, seperti ini ya. Saya tebarkan secara merata. Dan kawan-kawan juga boleh lakukan seperti itu. Dan seperti saya katakan di video sebelumnya, kalau boleh probiotik itu jangan sampai dimakan ikan ya. Jadi memang pandai-pandailah seperti apa cara menuangkan probiotik ini, karena kan ikannya ada di dalam kolam nih. Jadi memang harus sedikit diakalin lah gitu ya. Intinya probiotiknya itu bercampur dengan air, bukan jadi makanan ikan nanti jadinya gitu. Nah kawan-kawan, karena tadi vlognya belum kelihatan, belum turun ya. Ini saya mau tunjukin ke kawan-kawan itu vlog yang ada di kolam kita ini sudah turun ya, karena sudah kisaran 1 jam ya. Nah kelihatan turun ya, dan kelihatan ada gumpalan-gumpalan berwarna hijau di bawah. Nah itu dia, itu bukan kotoran ya, saya yakini itu tidak kotoran. Nah karena kita menggunakan sistem bakteri kolaborasi, maka kita menggunakan lakto juga. Di sini saya mau tunjukkan ke kawan-kawan itu cara pembibisan pakan yang benar ya. Nah sekaligus juga mau meluruskan ada komen-komen negatif yang katanya kalau dia menggunakan ramuan daun pepaya yang sudah difermentasi, terus airnya itu dicampur ke ikan, malah ikannya mati. Ini saya tunjukin kalian, ini saya ambil ini ramuan daun pepaya ya. Dosisnya itu kalau misalnya kalian mau membibis dengan pakan, dia harus 1/4 dari jumlah total pakan, total airnya. Jadi contohnya kalau kalian membibisnya 500 gram atau setengah kilogram, maka airnya itu kurang lebih 125 gram gitu, atau 125 ml gitu. Jadi 1/4-nya. Nah setelah saya campurkan dengan ramuan daun pepaya, ini saya aduk supaya dia meresap ke dalam pakannya. Nah, dan nantinya memang pakan ini harus sedikit lembut, tapi tidak terlalu lembut ya. Kalau terlalu lembut juga bakal tenggelam dia. Nah seperti ini, dia agak sedikit lembut lah, tidak terlalu lembut dan tidak terlalu keras. Memang fungsinya ini kan untuk membuat pakan itu gampang dicerna oleh ikan-ikan yang nanti yang akan makan pakan ini. Nah ini kan sudah saya fermentasi, jadi ada lactobacillus di dalamnya. Makanya tadi saya katakan bahwa kita itu menggunakan bakteri kolaborasi. Setelah saya aduk dengan ramuan daun pepaya tadi, ini saya simpan kurang lebih sekitar 6 jam. Ya, karena ini kan pakan berprotein tinggi, jadi saya tidak butuh terlalu lama untuk fermentasinya. Nah, kemudian baru saya tebarkan ke dalam kolam. Nah, yang katanya ada kawan-kawan yang mati ikannya gara-gara dibibis menggunakan air daun pepaya, saya mau katakan kalau itu terjadi berarti seluruh ikan saya ini sudah mati dari kemarin. Kenapa? Dari saya pertama kali membudidayakan ikan nila, bibis menggunakan air daun pepaya itu memang wajib saya lakukan. Kalau tidak saya lakukan pasti ikan-ikannya nggak sehat. Dan saya nggak bohong, kalian bisa lihat semua ikan-ikan saya, atau buat kawan-kawan yang sudah berkunjung ke kolam saya bisa lihat sendiri ikan-ikannya seperti apa. Dan semuanya ini rata-ratanya memang saya bibis menggunakan air daun pepaya. Di samping juga menggunakan vitamin atau menggunakan obat-obat lain lah yang membuat ikan ini jadi lebih sehat gitu ya. Ini saya luruskan ini ya. Sekalipun memang belum ada penelitian yang mengatakan bahwa daun pepaya itu jika difermentasi belum ada gitu istilahnya justru rusak atau gimana ya, terserah kalian lah itu urusan kalian peneliti. Urusan saya budidaya ya, urusan saya itu gimana caranya ikan saya sehat. Mau perlakuannya nggak sesuai dengan penelitian kalian itu urusan kalian gitu. Yang penting ikan-ikan saya ini hidup karena itu, dan ini nggak dibohongin ya, nggak dibohongin. Kalian bisa lihat perkembangan ikannya. Nah gitu. Dan mungkin juga saya akui karena kebodohan saya lah, mungkin ikan-ikan ini jadinya nafsu makannya kuat ya karena daun pepaya ini. Mungkin kalian terlalu pintar dengan teori, terlalu banyak berkutak dengan teori A, I, U, E, O. Akhirnya ya ikan-ikan kalian itu mati semua akibatnya. Terlalu banyak sih yang kalian pikirin ya kan. Jadi agak sedikit kesal ya.
Apa yang saya bagikan di video saya itu adalah vlog. Apa yang saya lakukan di ikan-ikan saya itu yang saya bagikan. Nah, kalau misalnya itu berbenturan dengan teori yang ada di benak kalian, ya itu urusan kalian gitu loh ya. Yang penting apa yang membuat ikan saya ini hidup, mau hidup mau mati, saya akan sampaikan ke kalian gitu. Itulah namanya vlog. Nah, kalau misalnya nanti saya sudah pinter, channel-channelnya akan bikin saya buat jadinya channel pendidikan, bukan channel vlog lagi. Merepet Bang Gulo ya. Jadi intinya kawan-kawan, saya cuma mau sampaikan ya, kalau misalnya kita itu memang teori itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Dan kalau memang kalian menganggap bahwa teori itu nomor satu, maka semua guru di dunia ini bakal nggak perlu ya. Kita hanya butuh buku ya, kita hanya butuh buku, nggak perlu guru. Nah, kalian cukup baca bukunya banyak-banyak, nanti mungkin kalian akan jadi sarjana, nggak perlu dosen. Itu sih kalau asumsi saya ya, kalau kalian hanya berpaku terhadap teori. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Nanti kita akan menyambung lagi video biovlog series ini di minggu depan ya. Saya akan men-share video ini setiap weekend, Sabtu atau Minggu. Dan terus apa yang saya lakukan di kolom-kolom saya itu yang saya sampaikan ke kalian. Apa yang saya buat untuk ikan-ikan saya itu yang saya sampaikan ke kalian. Dan itu belum tentu relevan buat kolam-kolam kalian. Itu yang perlu kalian ingat ya. Saya juga ngucapin terima kasih buat kawan-kawan yang terus mendukung channel ini ya, hingga sampai sebanyak ini subscribernya ya. Saya juga nggak nyangka ya. Terima kasih juga sudah bisa memberi masukan positif buat saya, terus juga membuat channel kita ini terus berkembang, dan saya juga terus belajar untuk mencari hal-hal baru tentang budidaya ikan nila. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta para ikan-ikan nila yang muncul di video ini, nggak ada garis-garis lagi ya. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oh